Baiklah, selamat datang di Iman dan Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemokan atau menjelaskan tentang sistem manajemen inventaris. Baiklah, di sini nama project yaitu sistem manajemen inventaris. Jadi maksudnya sistem ini bisa digunakan untuk mencatat inventaris di suatu sekolah, perusahaan, di atau sesuai dengan proses bisnis yang akan digunakan untuk manajemen inventaris. Jadi di sini teman-teman dengan project ini bisa teman-teman gunakan untuk sebagai latihan atau sebagai tugas, dan juga bisa menjadi sistem pengolahan inventaris di suatu perusahaan atau sekolah. Jadi di sini aplikasi ini memiliki dua level user, yaitu admin dan petugas. Tentunya setiap user ini memiliki menu masing-masing. Ini adalah akunnya, nanti kita gunakan untuk login. Seperti ini menu admin. Admin itu memiliki beberapa menu seperti home, input data barang, input barang masuk, keluar, dan peminjaman, data supplier, cetak laporan, dan data petugas, serta setting app. Sedangkan di petugas, untuk menu data petugas dan setting app, di bagian menu petugas tidak memiliki hak akses. Menu ini akan kita jelaskan ketika kita akan masuk ke sistem ini. Jadi sistem ini dibuat untuk mengelola inventaris, bisa di sekolah ataupun di perusahaan. Untuk nama ini bisa nanti akan kita rubah sesuai dengan profil dari prosesnya atau sekolah atau perusahaan, yaitu di bagian setting app. Biar lebih jelas, kita coba untuk login. Misalnya kita login sebagai admin terlebih dahulu. Baik, pada tampilan awal ini kita memiliki beberapa fitur, yaitu daftar barang jumlahnya. Di sini ada 5, dan peminjaman barang pada saat peminjaman ada berapa, misalnya 1. Jadi selagi data barang belum dibalikan, maka akan tetap muncul di bagian peminjaman barang. Ketiga itu barang masuk bulan ini. Jadi barang yang masuk akan dicatat, terus akan tampil di bagian home ini, yaitu berjumlah 5, yaitu ditampilkan berdasarkan bulan sekarang. Sama halnya dengan barang keluar. Dan fitur ini bisa kita klik, masing-masingnya akan mengarah ke bagian menu-menu tertentu, misalnya ke peminjaman barang, masuk ke menu barang, dan seterusnya. Jadi di bagian kiri ini ada beberapa menu, yaitu seperti yang ada di notepad tadi. Ini ada beberapa menu. Kita akan menjelaskan satu-satu dari menu ini. Misalnya data barang. Data barang ini berfungsi untuk mencatat list barang yang kita miliki. Misalnya buku tulis, kursi, pensil, dan lain-lainnya. Seperti yang penting apapun inventarisnya bisa kita tambahkan di data barang ini. Misalnya kita tambahkan saja, ini udah ada buku tulis, misalnya ini kita contohkan di sekolah, yaitu yang nama sekolah itu SMP 01 Kota Terindah. Ini namanya itu random aja gitu, nanti bisa kita rubah sesuai kebutuhan atau sesuai profil sistem kita nanti. Itu data barang, misalnya kita tambahkan di sini ada laptop, misalnya kita tambahkan aja, misalnya buku gambar, lokasi buku ini berada di mana, misalnya kita contohkan di
ruangan guru. Jenis barang ini misalnya alat tulis misalnya ya. Keterangan kita keterangan misalnya oke aja, misalnya kita buat aja oke gitu. Simpan. Di sini akan ada alert data berhasil ditambahkan. Baik, di sini akan muncul data ditambahkan yaitu buku gambar berlokasi di ruang guru dan seterusnya. Di sini juga bisa dilakukan edit. Misalnya buat untuk keperluan belajar misalnya gitu. Simpan, maka akan berubah. Ini juga ada tool hapus. Selanjutnya barang masuk. Barang masuk ini seperti tadi, jika kita sudah tambahkan item barang kita di sini, maka kita bisa melanjutkannya di barang masuk. Barang masuk ini misalnya di hari sekarang, misalnya di tanggal sekarang, tanggal 20 ini, buku gambar tadi masuk misalnya dalam jumlah 10 lembar atau 10 buah misalnya kan. Terus kondisi barangnya pastinya kalau misalnya baru beli berarti baru misalnya kan. Supplier ini misalnya siapa yang misalnya di mana kita membeli atau barang ini dikirim dari siapa gitu. Dan supplier ini tentunya bisa nanti ditambahkan di menu data supplier. Mungkin kita lanjut saja, misalnya dari PT Serbada, sumber dananya misalnya dana bantuan misalnya. Kita buat ini aja keterangannya, terserah, misalnya oke, misal. Lalu kita tambahkan, akan muncul alertnya. Di sini akan muncul buku gambar yang ada di lokasi di ruang guru tadi, tanggal 20 bertambah 10 misalnya kan. Nanti bisa diedit dan juga dihapus. Dihapusnya juga ada konfirmasi terlebih dahulu agar tidak salah dalam penghapusan. Ketiga, ada barang keluar. Yang nomor 4 ada barang keluar. Barang keluar ini tentunya fungsinya misal untuk mencatat barang-barang apa saja yang keluar atau yang sudah digunakan. Misalnya kayak buku gambar tadi, buku gambar karena ini digunakan untuk bahan ajar. Misalnya guru, ada buku ini dibagikan ke siswa misalnya sebanyak 5 misalnya di tanggal sekarang. Yang kondisi barangnya misalnya baik, penerima barangnya siapa, misalnya siswa misalnya. Catatan kita buat oke aja atau terserah, misalnya keperluan siswa misalnya. Simpan. Jika akan muncul di sini. Dan tentunya juga ada fitur edit dan juga fitur hapus. Yang kelima, di sini ada di menu peminjaman, misalnya ada barang tertentu yang bisa dipinjamkan misalnya. Contoh di sini peminjam itu kepala sekolah, misalnya laptop yang berada di ruang guru misalnya dipinjam gitu. Terserah misalnya sesuai dengan catatan kita misalnya kan. Misalnya kursi yang berada di ruang rapat dipinjam misalnya 23. Maaf ini misalnya nama peminjamnya siapa, misalnya panitia ujian misalnya kan. Jumlahnya berapa, misalnya 50 atau ya 50 misalnya kan.
tanggal sekarang misalnya kembalinya tanggal berapa, misalnya tanggal 23 dikembalikan dalam kondisi bagus misalnya kan, terus simpan dan keluar alert berhasil disimpan. Di sini akan terrecord. Jadi status ini akan muncul sebagai barang ini dipinjam. Jadi dalam kondisi statusnya dipinjam, maka user masih bisa mengedit dan menghapus data. Tapi jika sudah dikembalikan, itu akan tercatat sebagai story, maka tidak bisa diedit lagi atau dihapus, hanya bisa dirubah status peminjamnya. Jika status peminjamnya dikembalikan menjadi pinjam, maka baru bisa diedit ataupun dihapus. Tapi jika sudah dikembalikan, maka tidak bisa diedit atau dihapus lagi. Selanjutnya itu data supplier. Data supplier ini ya fungsinya tadi pas barang masuk, di situ ada pemilihan supplier barang. Supplier ini barang yang dibeli atau didapatkan dari siapa misalnya. Misalnya supplier ini kita misalnya ada PT misalnya Kertas Indonesia misalnya. Nomor teleponnya itu terserah dulu, misalnya alamatnya mana, Jakarta misalnya kan, terus simpan. Terus di sini yang fitur yang paling pentingnya, yang nggak kalah pentingnya juga, yaitu cetak laporan. Jadi cetak laporan ini ada 4 jenis. Yang pertama itu laporan data barang, barang masuk, barang keluar, dan peminjaman. Untuk data barang masuk, ya karena tidak memiliki untuk data barang karena tidak memiliki tanggal, maka bisa langsung dicetak misalnya seperti ini. Ini adalah tampilan print out dari laporan barang seperti ini. Terus ada barang masuk. Jadi barang masuk ini juga bisa di-print berdasarkan tanggal barang tersebut masuk, misalnya dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Di sini ada beberapa barang yang berjumlah 5. Ini bentuk dari printout dari laporan barang masuk, dan juga ada barang keluar. Misalnya kita print, maka akan muncul printout laporan barang keluar. Dan terakhir itu laporan peminjaman. Misalnya kita print, maka akan muncul list peminjaman barang. Ya, seperti biasa, setiap instansi ataupun sekolah ataupun perusahaan pasti memiliki laporan. Yang selanjutnya itu adalah data petugas ya. Di sini data petugas itu difungsikan untuk hak akses, apakah dia itu sebagai admin atau sebagai petugas. Di sini yang berhak untuk meng-create data petugas ini adalah admin, yaitu admin yang aktif. Inputannya seperti biasa, itu nama, username, terus password, terus level atau kategorinya admin kah atau petugas. Setelah akunnya dibuat, maka si user akan bisa login sebagai identitasnya sendiri, dia sendiri gitu. Di sini ada action update password jika petugas lupa, dan edit serta hapus. Mungkin kita contohkan yang ini. Data ini misalnya kita hapus, akan terhapus dan hilang dari tampilan. Ada edit. Di sini misalnya dia ditugaskan sebagai admin, simpan. Maka separuh di ini akan login sebagai admin. Terakhir itu adalah setting app atau setting aplikasi. Nah, disinilah kita nanti akan menyesuaikan
profil dari sistem kita. Misalnya karena saya menggunakannya di SMP Terindah, Kota Terindah, maka kita sesuaikan dengan profil perusahaan kita misalnya. Atau bisa dirubah sesuai nama sekolah lain gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa merecord barang atau inventaris yang ada di kantor atau sekolah atau di berbagai instansi yang kita tempati. Dan salah satunya lagi ada menu edit profile. Ya, edit profile ini berbeda dengan setting app tadi, tapi edit profile ini digunakan untuk profil siapa yang login ke sistem ini. Misalnya nama Samsudin, misalnya kita tambahkan Samsudin Saputra misalnya. Terus kita simpan. Maka di sini akan berubah menjadi Samsudin Saputra. Dan juga ada update password, yaitu masukkan password lama dan masukkan password baru. Ini personal dari user yang login saat itu, berbeda dengan data petugas tadi. Mungkin kita coba untuk yang tampilan di petugas. Kita logout. Untuk petugas sebenarnya hampir sama, cuman bedanya itu dia tidak, yang tadi itu tidak memiliki menu data petugas dan data setting menu setting app. Ya, seperti ini. Ada daftar barang, peminjaman. Karena kita sudah entrykan peminjaman tadi bertambah satu lagi, maka di sini ada statusnya 2 dipinjam dan 2 dikembalikan. Maka akan muncul di sini dipinjam. Peminjaman 2. Jadi ini menu yang ada di bagian petugas. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini bisa hubungi kami di link di bawah, atau teman-teman mau pesan secara custom atau sesuai dengan kebutuhan yang di luar dari aplikasi sekarang ini atau shortcut ini, bisa juga hubungi kami di kontak kami di bawah ini. Tentunya dengan kesepakatan yang berbeda, dan teman-teman jika membeli shortcut ini atau aplikasi ini juga bisa mengcustom jika teman-teman ingin, dan bisa mengcustomnya sesuai dengan proses bisnis yang ada dari instansi, sekolah ataupun kantor ataupun tempat teman-teman bekerja. Untuk instalasi dan pemasangan silakan lanjutkan untuk menonton video ini, karena setelah video ini ada tutorial untuk instalasi dan pemasangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pada video lanjutan ini, sini kita akan menjelaskan cara instalasi atau pemasangan sistem manajemen inventaris. Jadi jika teman-teman sudah melakukan order, kami akan mengirimkan file, yaitu file inventaris SC03 master seperti ini, yang berbentuk WinRAR atau zip. Jadi tahap pertama itu, setelah file ini kami kirimkan, maka teman-teman bisa melakukan ekstrak terlebih dahulu.
Setelah selesai mengekstrak file, sini ada di dalam folder inventaris ini ada satu lagi folder yang di dalamnya file sistem manajemen inventaris. Untuk itu silakan teman-teman copy saja atau cut juga boleh, lalu pindahkan ke local disk C, sum htdocs, dan paste di sini. Setelah selesai, maka rubah namanya menjadi inventaris. Setelah itu silahkan jalankan sum exam-nya, terus masuk ke browser, ketikkan localhost /m_inventaris. Di sini akan muncul error yaitu DB inventaris belum ada atau belum terkoneksi. Jadi tahap selanjutnya silakan impor database-nya terlebih dahulu di localhost phpMyAdmin database. Maka di sini coba kita klik inventaris. Di dalamnya itu selain file sistem manajemen inventaris juga ada database dan juga akun user. User ini akun default pertama. Nanti mungkin teman-teman mau rubah silakan. Setelah itu kita langsung impor saja database-nya. Silakan buat namanya menjadi db inventaris, db inventaris sama ini, create. Setelah itu baru di sini saya bisa drag ke dalam localhost phpMyAdmin-nya. Sini kita telah berhasil mengimpor database inventaris atau db inventaris. Jika teman-teman tidak bisa melakukan hal tadi, silakan klik import, terus masuk ke cari file, nanti silakan masuk ke local disk C, htdoc, inventaris, database, dan klik OK. Lalu import. Nanti file tersebut akan muncul seperti ini. Lalu coba kita refresh. Berhasil. Sekarang sistem inventarisnya sudah bisa digunakan. Sekarang kita coba login menggunakan akun user tadi, admin 1-6, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhasil. Sekarang kita telah berhasil login. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan atau mengoperasikan sistem ini. Kita tes lagi dengan sel petugas, lalu 1-6, dan berhasil juga. Jadi untuk instalasi dan pemasangan cukup mudah, dan teman-teman hanya perlu menginstal exam-nya terlebih dahulu. Di sini aplikasi ini menggunakan PHP versi. Di sini saya menggunakan PHP versi 8,2. Jadi sistem ini menggunakan PHP versi 8 ke atas atau 8,2. Jadi silahkan teman-teman install SAMPP-nya untuk menjalankan project inventaris
sistem manajemen inventaris ini. Bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi ini, silakan hubungi kami di link deskripsi video di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.